Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Layalia, dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengolah dan menganalisis data hasil karakterisasi SEM menggunakan 3 software utama, yaitu Imagy untuk analisis citra, Microsoft Excel untuk mengolah data yang diperoleh dari Imagy, dan Origin untuk membuat histogram. Nah, tapi sebelum itu kita perlu mengenal terlebih dahulu sedikit mengenai teknik SEM itu sendiri. SEM atau Scanning Electron Microscopy adalah teknik karakterisasi material yang menggunakan berkas elektron untuk menghasilkan gambar permukaan sesuatu sampel dengan resolusi yang sangat tinggi, bahkan sampai skala nanometer. Nah, dari hasil pencitraan SEM ini kita bisa mendapatkan informasi penting mengenai morfologi, struktur permukaan sampel, ukuran partikel, distribusi, dan homogenitas bahan. SEM biasa digunakan di berbagai ilmu material, nanoteknologi, farmasi, geologi, sampai elektronik. Nah, pertama-tama, pastikan teman-teman mendownload semua software yang saya sebutkan tadi, dan pastikan juga teman-teman punya data atau citra SEM yang akan dianalisis. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Imagy-nya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik File, lalu Open, dan pilih SEM-nya. Nah, saya akan menganalisis yang SEM 1. Nah, seperti ini. Kemudian, teman-teman klik Image, terus type-nya ganti ke 8 bit. Lalu, teman-teman boleh klik Proses, klik FFT, dan Bandpass Filter. Kemudian OK. Nah, warnanya sedikit lebih cerah gitu ya, terang cerahannya. Nah, terus kita akan set scale dulu ya. Di sini klik yang straight. Oh, zoom dulu teman-teman, biar lebih presisi ya. Nah, kemudian klik yang ini ya, yang straight, garis lurus. Kemudian di sini. Oke. Kemudian analyze dan set scale ke 420. Sesuaikan dengan ininya ya. Terus unitnya nanometer. Oke. Kemudian kita zoom out lagi. Nah, lalu kita pilih area yang akan kita analisis. Klik yang ini, rectangle, terus buat aja. Nah, scale bar-nya jangan dibawa. Jadi kita fokus ke partikel-partikelnya saja. Ini sedikit naik. Oke, seperti ini. Kemudian klik image dan duplicate ya. Nah, yang ini bisa kita tutup. Kita akan analisis yang ini. Seperti ini. Kemudian teman-teman boleh klik image. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa metode untuk mengukur partikel ya. Bisa menggunakan cara manual dengan teman-teman menarik garis ya pakai ini straight, dan di setiap partikelnya ditarik garis ini ya, untuk diameternya ditarik garis, kemudian nanti klik CTRL FM gitu ya, nanti akan muncul panjangnya gitu ya. Nah, tapi saya akan menggunakan cara yang otomatis karena kebetulan citra SEM yang saya punya ini jelas gitu ya, partikel-partikelnya, bulatan-bulatannya itu jelas. Jadi kita bisa pakai cara threshold gitu, agar lebih cepat. Nah, caranya adalah dengan image, kemudian adjust, dan klik yang threshold. Nah, area yang berwarna merah itu adalah partikelnya. Jadi pastikan warna merahnya itu tepat berada di partikel-partikelnya. Jadi yang hitam-hitam ini latarnya itu jangan sampai terbawa. Ini teman-teman boleh adjust aja
sampai sekiranya warna merah itu menutupi partikelnya gitu. Kemudian boleh apply. Nah, ini yang putih itu adalah partikel-partikelnya. Nah, kita perlu menseleksi partikel-partikelnya. Nah, di sini kan ada kayak partikel-partikel yang terpotong gitu ya, atau yang bentuknya itu tidak pas lingkaran gitu ya, kayak seperti ini. Itu perlu kita hapus gitu. Caranya adalah teman-teman bisa klik yang ini dulu ya, proses, kemudian binary, watershed. Nah, kemudian kita bisa lingkari daerah yang mana yang mau kita hilangkan dengan cara ini, atau bisa pakai yang ini. Ini saya coba pakai yang ini. Kemudian klik Ctrl F. Yang ini juga Ctrl F. Nah, jadi nanti hilang area-area itu. Partikel-partikel itu. Diklik dulu baru Ctrl F. Pokoknya semua partikel yang terpotong kita hilangkan. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini sisanya. Kemudian oke. Nah, pastikan tadi ya jangan sampai lingkaran garis kuning tadinya masih menempel di partikelnya, karena nanti pas kita mau hitung analisis partikel tidak muncul datanya karena kita masih mengklik yang tadi ya, yang daerah kosong tadi. Pokoknya udah kayak gini, nggak ada tools apa-apa lagi gitu ya yang kita gunakan. Kemudian lanjut ke analyze dan analyze particle. Nah, ini kita buat jadi 5. Ini show-nya outline. Ini diklik 5 ini, kemudian oke. Nah, ini adalah data partikelnya ya. Dan di sini juga nah, ini kita lihat ada berapa data. Ada 117 data. Oke, nanti ini kita bisa pindahkan ke Excel ya. Nah, yang ininya jangan lupa untuk di-save ya. Ctrl S. Kemudian ini apa ya? Namanya analisis SEM 1. Ini oke. Yang ininya juga kita save. Ctrl S. Oke. Dan yang data mana? Nah, ini juga kita save ke file, save as. Ini result SEM 1. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengolah datanya di Excel ya. Sebentar. Nah, selanjutnya kita akan mengolah data hasil imaging ke Microsoft Excel. Pertama-tama teman-teman boleh buka Microsoft Excel-nya dulu, terus klik yang ini, dan masukkan datanya dengan cara klik data, terus klik yang ini ya, from the
text atau CSV. Lalu boleh cari datanya. Nah, yang ini ya tadi. Ini adalah previewnya. Meskipun data kita sebenarnya 117 ya kalau nggak salah tadi, tapi kita klik yang ini aja. Jadi takutnya teman-teman nanti punya data lebih dari 200, nanti teman-teman kliknya yang ini ya, yang entire dataset. Kemudian klik load. Nah, ini sudah ada. Di sini ada area itu adalah luas ya. Nah, untuk membuat histogram, itu distribusi partikel, kita membutuhkan data diameter. Nah, di sini kita punya datanya adalah luas. Dan partikel yang kita analisis itu tadi bentuknya lingkaran ya, jadi kita pakai rumus luas lingkaran. Nah, pertama kita masukkan dulu data untuk R kuadratnya, kemudian R, dan di sebelahnya adalah diameter. Nah, kita lihat dulu datanya di sini, takutnya ada yang E gitu ya. Nah, itu kalau misalkan ada E, kolomnya teman-teman boleh perbesar. Nah, kayak gitu. Terus di sini caranya kita masukkan rumus sama dengan kurung yang ini. Kemudian dibagi ya. Dibagi pi. Kemudian enter. Wait. Nah, ini ya. Jadi tadi rumusnya area ini dibagi pi, terus kurung buka, kurung tutup. Kayak gitu. Nanti yang bawahnya juga akan otomatis ya. Nah, selanjutnya R itu rumusnya sama dengan SQRT ini ya. Kemudian yang R kuadrat. Enter. Nah, lalu untuk yang diameter itu rumusnya 2 dikali R. Nah, kita sudah peroleh diameternya di sini. Nah, inilah yang akan kita gunakan di aplikasi Origin. Nah, selanjutnya teman-teman boleh buka aplikasi Origin-nya dan kita akan mengcopy data diameter yang sudah kita olah di aplikasi Microsoft Excel. Caranya dengan klik Ctrl Shift Down, kemudian klik kanan dan copy. Lalu pindahkan datanya ke sini. Mulai dari 1. Klik CTRL-V. Sininya kita namai diameter. Ininya 6. Kemudian boleh klik yang ini. Yang ini ya. Lalu cari yang histogram. Di paling bawah. Terus klik yang ini. Dan oke. Nah, ini adalah histogramnya. Nah, kita perlu atur ininya ya. Bin size-nya gitu. Jadi, apa itu bin size? Bin size itu lebar setiap kotaknya, kayak gitu. Jadi,
kita boleh klik 2 kali yang di sini. Nah, ininya jangan automatic binding, tapi kita atur di sini jangan 2, kita atur jadi 3 lah. Terus, oke. Kayak gini nih jadi berubah ya. Nah, terus di sini kita ganti yang ininya. Ini jadi diameter. Yang ini jadi frekuensi. Oke. Ini teman-teman juga boleh ganti warnanya, mungkin hitam terlalu ya. Jadi kita ke biru. Nih mungkin. Nah, kayak gini. Ini adalah data histogram distribusi partikel yang sudah kita buat dari hasil SEM yang sebelumnya ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.